Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وإخوانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم أحبتي في الله معاشر الإخوة طلاب العلم Bimajlis DKM At-Taubah DMIA rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita membuka kemuliaan majlis ilmu syar'i yang dengan taufik serta pertolongan Allah Jalla wa Ala kita kembali dimudahkan hadir di dalamnya. Kita buka majlis ini dengan terus memuji Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Zat yang seluruh kerajaan langit dan bumi ada dalam genggamannya, seluruh khazain perbendaharaan di antara keduanya, dialah zat yang menguasainya. Alhamdulillah, kita terus bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia, terkhusus nikmat iman dan nikmat sunnah, dan juga nikmat saat ini zahirnya Allah perjumpakan kita dalam majlis ini insyaallah dalam penjagaan suasana iman, terpelihara dalam ketaatan insyaallah. Kita terus ingat perkataan dari Al-Allamah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, tatkala semua dari kita adalah bagian dari waktu atau hari-hari, maka pilihan kita dalam melewati hari-hari atau waktu tersebut hanya satu di antara dua pilihan ya. Kalau tidak disibukkan untuk ketaatan, maka potensi tergelincir dalam perkara kemaksiatan ya. Maka semoga zahirnya kita berkumpul di majlis ini beberapa saat ke depan, ini bagian dari sebab kebaikan. Allah jaga kita dalam perkara ketaatan, sekaligus Allah jauhkan kita dari hal-hal kemaksiatan. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Kembali majlis kita terjadwal untuk membahas kitab yang lebih masyhur dengan nama Ad-Da'u wad-Dawa ya. Kendati pun ada yang menyebutkan nama lain adalah Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid dawa'i syafi ya. Sama ya. Buah karya yang lebih kita kenal yakni Al-Allamah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Tapi perjumpaan kita di bulan yang lalu lebih kepada ibrah, pelajaran yang bisa kita ambil dari mengenal sosok penulis kitab yang akan kita bahas, dan juga dimudahkan untuk sekitar satu ya atau dua paragraf yang kita bahas dari muqaddimah kitab Ad-Da'u wad-Dawa ini. Barakallahu fikum ikhwani fi din yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun poin penting dari paragraf awal di muqaddimah kitab ini, bahwasanya penulis mengingatkan kepada kita apa yang menjadi untayan nasihat dari para ulama yang menunjukkan bahwasanya perjalanan hidup manusia pasti mendapatkan ujian dan cobaan. Maka sebagian dari kita mengupayakan sebab-sebab untuk bisa mengobati segala bentuk ujian, cobaan, penyakit tersebut. Namun kendalanya utamanya bisa jadi hanya dua.
Satu, karena kejahilan, belum tahu solusi yang tepat penawarnya. Atau yang kedua, tahu tapi kadarnya tidak tepat. Sama seperti nanti tentang terapi doa ataupun ruqyah, itu ada syarat yang tidak terpenuhi. Ketika sejatinya dia dipastikan dalam ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis yang sahihah, dia adalah penawar. Tapi oleh karenanya al-muallif rahimahullah ketika menyusun kitab ini, beliau berlandas dengan hadis sahih yang sudah kita bacakan. Semoga menjadi sebab ta'awun, ya, membantu kaum muslimin dalam perkara untuk bisa mengobati, untuk bisa menjaga keselamatan akidah, kekuatan iman dengan ujian yang datang silih berganti yang tiada henti-hentinya. Beliau mengambil hadis, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Dan Allah Azza wa Jalla terus akan memberikan pertolongan kepada seorang hamba tatkala seorang hamba pun membantu saudaranya. Tapi maka di antara kabar gembira yang beliau bawakan dari lanjutan muqaddimah kitab ini adalah tentang make sure, ya, memastikan kepastian ketika salah satu bentuk ujian atau cobaan adalah penyakit, baik penyakit hati ataupun penyakit zahir badan yang lainnya, maka beliau mendatangkan hadis-hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam yang memastikan semua penyakit pasti ada obatnya. Iya. Adapun yang nanti berpendapat tidak ada obatnya, dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Boleh jadi dia yang tidak tahu atau memang belum ketemu. Tapi berdasarkan hadis Nabi, semua penyakit pasti ada obatnya. Hukum asalnya begitu. Meskipun ada yang dikecualikan, seperti penyakit tua atau pikun, ya. Taib, di antaranya beliau berkata, al-muallif rahimahullah, alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kata Syekh, zada fi rabbil alamin. Ada tambahan pada tahqiq ataupun penjelasan yang lain, ya, bukan hanya tahmid seperti ini, tapi ada Rabbul Alamin, ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Thabata fi sahihil Bukhari. Sungguh telah kokoh, ya, telah tegas diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari jalur sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal, bahwasanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifaan. Ini hadis pertama, ya, yang memastikan kepada kita sungguh setiap penyakit pasti ada obatnya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ma anzalallahu da'an, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan, menghadirkan satu penyakit, illa anzala lahu shifaan, kecuali Allah pun telah mendatangkan penawarnya atau obatnya, ya. Bahkan bentuk lafaz hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam ini pun ini lebih takkid, penegasan, penguatan, ya. Nabi tidak menyebutkan inna likulli da'in shifa, sesungguhnya pada setiap penyakit ada obatnya, tapi dengan bentuk ada manafiu, ya. Kemudian ada illa, tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali pasti ada obatnya. Sama seperti ada dua rukun, ya, ada itsbat, ada an-nafi. Itu lebih pengokohan, memastikan. Artinya bahwasanya sesungguhnya setiap penyakit pasti ada obatnya. Demikian juga dalam hadis Sahih Muslim. Adapun tadi dalam Sahih Bukhari dikeluarkan dalam Kitabu At-Tib, ya, kitab tentang pengobatan, ya, ada dalam Sahih Bukhari, ya.
Adapun dalam Sahih Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis kedua yang menjadi kepastian setiap penyakit ada obatnya. Kata beliau alaihi salatu wasallam, likulli da'in dawaun. Ya. Setiap penyakit itu ada obatnya. Fa idza usiba dawa'ud da'i bara'a biidznillah. Maka kalau penawar itu, apa bahasa kita mah ya? Cocok dosisnya, diagnosanya, gitu ya. Maka kalau metode pengobatan cocok dengan apa yang menjadi bentuk penyakitnya, bara'a, berlepas diri, artinya pasti sembuh biidznillah, dengan izin Allah. Makanya tadi 2 garis besar, 1 belum tahu obatnya, 2 dosisnya nggak benar, ya. Yang menentukan dosis atau diagnosanya tepat hadis ini. Pertama, Nabi mengabarkan setiap penyakit pasti ada obatnya. Kemudian Nabi menyebutkan kalau metode cara pengobatan itu cocok dengan penyakitnya, maka dengan izin Allah pasti sembuh. Ya. Ini pun sekaligus apa? Menghilangkan apa yang menjadi perkara yang buruk harusnya tidak hadir pada jiwa-jiwa mukmin, yakni berputus asa dari rahmat Allah. Ya, ada yang mungkin pernah bercerita, ana udah bosan berobat ke sana ke sini ya. Artinya mungkin ada diagnosanya yang nggak tepat. Ya, ana sewaktu penyakit dohir badan ya, saraf kejepit. Ya. Maka ke Siloam, ke rumah sakit ini, diagnosanya salah. Ketemunya justru sama terapi bekam. Ya, antum bukan asam lambung antum bagus, ya. Tidak kurang istirahat, hanya 1, saraf kejepit. Baru dipegang bagian torak punggung kanan langsung ngejerit, benar gitu ya. Hanya terapinya cukup bekam gitu ya. Bekam kemudian berenang, ya. Dari 3 bulan 1 pekan terapi bekam, kemudian 2 pekanan, 1 bulanan biidznillah selesai ya. Dulu sampai vertigo ya. Sampai kalau lagi bawa kendaraan, kalau kambuh ya gelap langsung. Kalau lagi bawa motor, udah motor parkir, anaknya ngegoler aja di pinggir jalan ya. 5 menit, 10 menit merem gitu ya. Maka kembali pulih ya. Taib. Ini memastikan bahwasanya ada efek diagnosa yang cocok atau tidak ketika menjadi sebab terangkatnya penyakit dengan izin Allah. Taib, ahibati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga datang hadis dalam Musnad Imam Ahmad bahwasanya hal ini pun memastikan memang bentuk penawar dari sebuah penyakit tidak selamanya diketahui oleh seluruh orang. Ya keumuman saja bagi kita ya sudahlah, ya yang hanya kalau ada jalur formal pendidikan ke arah sana, farmasi, kedokteran gitu ya, atau yang menempuh metode tibun nabawi, ya mereka yang Allah anugerahkan tentang pemahaman hal tersebut. Maka tidak semua orang tahu. Dalam Musnad Imam Ahmad dari Usamah ibnu Syarik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innallaha lam yunzil da'an illa anzala lahu syifaan. Pertama kembali Nabi mentakkid, menegaskan bahwasanya sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali pasti Allah menurunkannya juga obatnya. Baru kata Nabi, alimahu man alimah. Yang tahu ya tahu gitu ya. Kalau penyakit ini obatnya ini. Wajahila man jahila, iya. Dan yang nggak tahu saja gitu ya. Maka di sini memang ada bagian porsi masing-masing, posisi masing-masing, ya. Dalam perkara ini pun ya ada tataran manusia yang memang alim dalam perkara tersebut, bahkan mungkin spesial dengan jenjang pendidikannya, menempuh eksperimen ya dan seterusnya, riset ilmiah yang mereka bagian nih. Makanya yang tahu ya tahu, yang enggak ya enggak. Mungkin sebagian kita ya mungkin orang awam ya,
Untuk beberapa jenis penyakit mungkin dengan adanya pengalaman dari tahun ke tahun yang kita alami, keluarga kita mungkin tahu kalau ini panas demam begini, kalau ini merasakan begini. Tapi secara terperinci biasanya itu kategori kita mah apa? Hanya penanggulangan pertama gitu. Kalau sakitnya tidak sembuh datang kemana? Baru ke dokter ya. Baru ke dokter. Kalau zahir ya, penyakit badan. Taib ahibati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka 3 periwayatan dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Musnad Imam Ahmad. Pertama, jelas faidah yang bisa kita tekankan adalah ya penyakit ada di kehidupan alam semesta ini, namun dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah pun pasti mendatangkan obatnya. Iya. Ingat, kita nggak perlu ya bertanya, ngapain sih Allah nurunin penyakit, nggak usah. Ingat akidah kita apa? Innallaha la yus'al wa antum tus'alun. Allah nggak akan ditanya tentang perbuatannya ya. Yang akan ditanya kita. Pasti ada hikmahnya. Nanti kalau lebih jauh lagi pasti bertanya, atau ngapain Allah kalau sayang sama kita diciptakannya syaitan buat menggelincirkan kita dan seterusnya ya. Selalu ada hikmah, termasuk ujian, cobaan, penyakit ya untuk menguji tingkat kesabaran dan kejujuran iman kita. Tapi pasti ada penyakit, namun juga pasti ada obatnya. Kemudian yang berikutnya adalah jangan berputus asa. Faidah yang bisa kita ambil dari 3 hadis yang kita bacakan tersebut, kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Di antaranya kalau datang penyakit, bentuk kesempurnaan tawakal kita adalah berobat. Meskipun nanti ya, kalau kita mengambil figur Imam Ahmad di kalangan ulama, ini memang ikhtilaf yang mu'tabar. Sampai ada pembahasan milih berobat atau tawakal. Gitu ya. Milih berobat atau tawakal ya. Yang menjadi sandaran hadis pertama wanita yang punya penyakit ayan ya. Gitu ya. Yang kedua riwayat Imam Ahmad. Ya, riwayat Imam Ahmad ya. Makanya kalau tidak salah Anda pernah menyampaikan ya, salah satu ustadz kita itu nggak mau berobat sampai kondisinya sudah fatal ya. Para sahabat yang menjadi pendamping beliau di sana, karena memang waktu itu safar dengan anak ya, safar ibadah dengan anak, kemudian ngontak, cobalah antum bujuk ustaz. Kata anak, Ustadz Badru saja nggak didengerin. Ustadz Badru nyampai, coba antum berobat lah, nggak mau beliau, iya, sampai kondisinya baru sudah sampai separuh badannya stroke gitu ya, akhirnya dipaksa sama sahabat yang mendampingi beliau, hanya tetap dibawa ke rumah sakit ya. Tadinya beliau nggak mau berobat. Memang ada pembahasan ya, sampai dalam rincian tulisan ilmiah pun ada pembahasan tentang kalau sakit memilih berobat atau tawakal. Artinya tawakal dalam perkara ini, kalaupun tidak menyempuh berobat, itu kata Ibnu Qayyim memang bukan perkara yang wajib. Tapi kalau memilih berobat itu yang lebih sesuai dengan petunjuk Nabi. Ketika sakit berobat bukan perkara wajib, perintahnya bukan menunjukkan wajib ya. Ya makanya muktabar ya dalam hal ini ya. Jadi jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian di antaranya faidah dari 3 hadis tadi yang kita bahas adalah di antara potensi besar kesembuhan ya adalah ketika adanya kecocokan, kesesuaian antara diagnosa porsi obat dengan komposisi obat dengan penyakit. Iya. Kan enggak nyambung ya. Misalkan jenis penyakitnya apa, dikasih obatnya ini enggak nyambung gitu. Malpraktek gitu ya. Malpraktek ya. Taib. Adapun di hadis yang dibawakan oleh penulis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah dalam sunan ketiganya dan juga Imam Ahmad dan juga para ulama hadis yang lainnya, maka di hadis yang keempat menunjukkan adanya istitsna, pengecualian. Tadi 3 hadis semuanya menjelaskan setiap penyakit pasti ada obatnya. Di hadis yang keempat ada pengecualian. Makanya ketika ada keumuman hukum asal, kalau ada pengecualian itu harus ada dalil. Harus ada dalil. Ya. Contoh misalkan menggunakan permainan-permainan yang menyerupai makhluk hidup. Itu dalam kitab Bulughul Maram itu dibahas ya. Makhluk hidup ya, bernyawa. Itu kan hukum asalnya haram. Kecuali apa? Boneka, dan hukum asalnya kecuali untuk anak-anak. Karena Aisyah pernah bermain kuda-kudaan ya.
boneka kuda-kudaan yang dipermainkan oleh beliau dengan terbang. Ditanya oleh Nabi, kok kuda bisa terbang? Kudanya Nabi Sulaiman gitu ya. Itu diambil dari kisah tersebut. Selalu ada pengecualian ya. Dan banyak dalam syariat ketika ada keumuman hukum tertentu kemudian ada pengecualian, tapi harus ada dalil. Nah, di antaranya ketika Nabi menyebutkan dalam 3 hadis yang dibawakan oleh penulis, setiap penyakit pasti ada obatnya. Dalam riwayat yang keempat yang dibawakan oleh muallif ada pengecualian. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha lam yadha da'an illa wada'a lahu shifaan aw dawa'an illa da'an wahidan." Qalu, "Ya Rasulullah, ma huwa?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidaklah menghadirkan satu bentuk penyakit kecuali Allah pasti menghadirkan juga sebab penawar kesembuhan atau obatnya. Kecuali adanya penyakit yang tidak ada obatnya, satu kata Nabi. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma huwa?" Apa yang satu tersebut? Qal al-haram. Al-haram ini menua atau pikun. Iya. Al-haram ya, menua atau pikun. Dan memang sampai saat ini tidak ada diagnosa medis secanggih apapun yang bisa hasil experience, riset ilmiah medisnya sistematik, nggak ada yang bisa mengobati penyakit pikun, nggak ada. Iya. Sampai pun bukan pikun full ya, ada yang pikun juga on off kan ya. Ada tuh, anak punya jamaah, bapaknya pikunnya on off. Pikunnya sampai sekarang masih hidup beliau. Anda tahu ya, pikunnya on off Ustaz gitu. Kadang kalau lagi on tahu waktu asar ke masjid, tapi pulang dari rumah sholat asar lagi gitu. Lah bapak tadi sudah sholat asar gitu. On off ya, kadang on kadang off. Bahkan itu hukum syariat terangkat atau berlaku ya. Kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, ya kalau kembali kesadarannya hukum syariat berlaku baginya. Kalau lagi off ya sudah terangkat lagi hukum syariatnya, nggak berlaku kewajiban karena izalatul uqul ya, hilang fungsi akalnya. Kecuali pikun lah ya, menua ya. Dan Imam At-Tirmidzi kebiasaan ya, kalau beliau Imam At-Tirmidzi selalu menyentuhkan derajat hadisnya, kata beliau hadis hasan sahih ya. Taib, ikhwani fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Periwayatan tadi yang dibawakan oleh muallif dalam muqaddimah ini memastikan setiap penyakit pasti ada obatnya. Dan kepastian hukum asal ini adalah berlaku umum untuk seluruhnya. Ketika ada jenis-jenis penyakit yang bisa menimpa seorang anak cucu Adam, baik penyakit hati, bukan lever gitu, bukan penyakit hati ya, ataupun penyakit badaniyah. Kata beliau, wahada ya ummu adawa al-qalbi war-ruh wal badan. Dan ini mencakup seluruhnya. Ya. Ketika penyakit ada yang menyerang hati manusia, penyakit hati yang mungkin tidak bisa dideteksi diagnosa secara medis, empiris gitu ya, atau penyakit badan, maka dengan hadis-hadis tadi memastikan semua jenis penyakit baik penyakit hati atau badan tersebut ada obatnya. Ada obatnya. Ya. Apalagi kita yang sudah lebih mengetahui tentang apa yang menjadi benteng perisai penjagaan dari terserangnya penyakit hati ya, dengan zikir-zikir, dengan berbanyak tilawah Quran dan seterusnya. Itu sudah termasuk solusi yang datang dari nas Al-Quran dan hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Taib ahibati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya telah menetapkan kepada kita ya, sebetulnya sebab utama ketika satu bentuk penyakit tidak diketahui obatnya ataupun dalam perkara yang lain tidak diketahui secara terperinci itu karena kejahilan. Iya, karena kejahilan. Tapi untuk kejahilan tersebut pun Nabi menyebutkan ya untuk kebodohan juga ada obatnya. Sampai kebodohan pun ada obatnya ya. Di antaranya dalam matan Imam At-Tirmidzi dalam Tuhfatul Ahwadi Syarh Sunan Tirmidzi disebutkan ya, ajahlu daun. Bodoh itu termasuk jenis penyakit. Bodoh ya. Penyakit bodoh. Emang benar bodoh itu penyakit. Ya. Dulu sering orang tua nyebut ya.
Bodoh, kalau sekarang bodoh dipiara ya. Penyakit ya. Tapi itu betul penyakit. Maka waja'ala dawa'uhu su'al ulama. Dan obatnya dari ketidaktahuan atau kebodohan dia bertanya kepada ulama tentang ilmu agama ya. Maka disebutkan dalam hadis Nabi apa? Innama syifa'ul iyyi as-su'al. Hanyalah penawar dari kebodohan atau ketidaktahuan adalah mau bertanya. Ya. Karena terlarang bagi kita untuk membiarkan diri kita terkukung dalam kejahilan, kebodohan, apalagi perkara-perkara yang termasuk darurat, fardu ain bagi kita untuk mengetahuinya. Semisal perkara akidah, semisal fikih ibadah, gitu ya, muamalat, maka kita wajib. Dan kalau tidak tahu bertanya. Taib ahibati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ya kisah yang menyebutkan tentang ini, salah satu kisah ini sering dibawakan tentang efek keburukan berfatwa tanpa ilmu atau salah sasaran bertanyanya, salah rujukan ya. Taib dikeluarkan dalam Sunan Abi Daud dari jalur sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu ya. Kata beliau, kharajna fi safar. Kami keluar dalam sebuah safar. Fa asaba rajulan minna hajar. Maka di antara salah seorang dari kami terluka ya, tertimpa batu ya. Dan yang bagian lukanya parah adalah di kepala. Terkena batu ya. Tsumma talama. Namun qadarullah, dalam keadaan kepalanya terluka parah, ihtilam, mimpi basah. Ya, mimpi basah. Pertama ya mimpi di luar kuasa kita, termasuk mimpi basah ya. Jangan protes ya, kebangetan sih lagi luka berat juga mimpi basah, nggak bisa ditanya. Itu mah di luar kuasa kita ya, mimpi ya. Taib. Fasa'ala ashabah. Maka orang ini bertanya kepada teman safarnya yang satunya. Faqala, dia berkata, hal tajiduna li rukhsah fit tayammum? Menurut engkau aku yang sedang luka tapi aku mimpi basah, aku punya keringan ya untuk tayamum bersucinya? Ya. Mimpi basah berarti termasuk hadas besar ya, hadas besar. Maka sahabat ini bertanya, karena kan tayamum ya bisa untuk hadas kecil, bisa untuk hadas besar, caranya sama, jangan beda ya. Kalau hadas kecil cukup basuh kepala dan lengan saja, kalau hadas besar guling-guling di tanah gitu. Enggak lah ya, sama aja caranya mau hadas kecil hadas besar ya. Yang pasti ada sebab memang, karena luka yaitu darurah, udzur yang diperbolehkan ketika akhirnya bersuci dengan cara normal tidak berlaku baginya, tidak dengan air karena luka berat ya. Maka ketika ditanya temannya tersebut, qalu, dia menjawab, ma najidulaka rukhsah, tidak ada rukhsah bagimu. Hadas besar meskipun luka di kepalamu berat, maka engkau tetap harus bersuci dengan air, berarti mandi besar ya. Wa anta taqduru alal ma, termasuk kata dia ya, dari sisi ini memang ada hujah, tapi hujahnya enggak komprehensif. Yang menyatakan menjawab enggak ada rukhsah, kata dia ada air, masih ada air. Dia enggak tahu kalau luka termasuk bagian dari untuk menjadi sebab rukhsah ya. Maka dia menerima jawaban dari sahabatnya tersebut. Fagtasala, sahabat yang terluka kepalanya tersebut kemudian mandi. Famata, enggak berapa lama kemudian meninggal, efek dari luka berat kepalanya terkena air ya, wasilanya atau dohirnya terkena air. Falamma qadimna ala Rasulillah, maka tatkala kami datang sampai ke tempat menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbara bidzalik, kami menceritakan tentang kisah di perjalanan kami ketika safar tersebut. Faqala, maka Nabi menjawab ya. Jadi Jabir yang menceritakan secara utuh sampai akhirnya sahabat dalam satu rombongan safar tersebut meninggal ya. Maka Nabi menjawab, qatalahumullah, mereka telah membunuhnya. Ini sahabat yang berfatwa tadi telah membunuh sahabat yang luka kepalanya tadi karena salah fatwa ya. Qatalahumullah, maka Allah pun akan membinasakan mereka. Ala sa'alu idza lam ya'lamu, kenapa sih kalian tidak bertanya ya kepada, artinya kalau kalian tidak mengetahui, kepada orang-orang yang benar-benar lebih berilmu. Ada yang menyebutkan bahwasanya sahabat yang terluka itu tidak langsung bertanya kepada Jabir bin Abdullah, tapi kepada yang lain.
Padahal ada Jabir bin Abdillah ya. Kita tahu Jabir bin Abdillah termasuk sahabat yang meskipun grade-nya di bawah Ibnu Umar ya, yang paling mengikuti sunnah Nabi, banyak kenangan indah bersama Nabi. Iya. Ada yang menyebutkan bahwasanya dalam riwayat ini sahabat yang terluka itu tidak langsung bertanya kepada Jabir, padahal Jabir ada dalam kelompok safar tersebut ya. Jadi memang di litingan gitu ya. Di grade sahabat pun keilmuan beda-beda atau tidak? Ya beda lah ya. Bahkan kalaupun di ulama sahabat kibar pun ya beda-beda. Ada yang ahli halal haram, ada yang tafsir gitu ya, ada yang hadis, beda-beda. Kenapa kalian tidak bertanya kalau kalian tidak mengetahui? Fa innama syifaul ayyi as-su'al, kata Nabi, hanyalah penawar kebodohan tersebut adalah mau bertanya ya. Innama kana yakfi ayyatayammama wa yu'sira, maka bagi dia sebetulnya cukup bisa bertayamum ya. Tidak ada larangan bagi dia untuk bertayamum dengan cara yang sama ya, seperti tayamum dari hadas kecil ya. Tapi maka ya sudah, ketika termasuk jenis penyakit adalah kebodohan, ini pun ada obatnya. Ini pun ada obatnya. Hukum asalnya begitu. Sama ini selaras dengan bahwasanya ilmu itu hanya bisa diraih dengan cara belajar ya. Innamal ilmu bitta'allum, gitu ya. Maka sama ketika kebodohan, penyakit terangkat dengan mau bertanya, dan mau bertanya adalah menjadi obatnya. Tapi bahibati fillah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun penulis langsung membawakan setelah itu beberapa ayat-ayat dari nas Al-Qur'an yang memastikan bahwasanya firman-firman Allah Subhanahu wa taala pun dia sungguh termasuk penawar ya. Penawar dari kondisi penyakit hati ataupun badan. Yang paling terkenal dari perkataan Ibnu Qayyim di Tibun Nabawi ya, termasuk dalam Fawaidul Fawaid ketika beliau menyebutkan barang siapa yang tidak meyakini kalau ayat Al-Quran bisa menyembuhkan penyakit badan. Kenapa beliau menegaskan? Karena sebagian hanya menyatakan ayat Quran untuk penyakit hati. Ibnu Qayyim menegaskan, barang siapa yang tidak meyakini kalau ayat Quran bisa mengobati penyakit badan, maka dia tidak akan menemukan obat yang lain. Begitu kata beliau. Permasalahannya apa? Tidak meyakini, tidak mengimani ya. Kalau ayat Quran dinyatakan tidak bisa mengobati penyakit badan, kata Ibnu Qayyim, maka dia tidak akan pernah menemukan obat yang lain. Kesalahpahamannya yang fatal adalah tidak mengimani kalau ayat Quran bisa mengobati termasuk penyakit badaniyah, bukan hanya penyakit hati. Nanti datang riwayat ya, seperti yang Abu Sa'id Al-Khudri mengobati pemimpin kaum yang disengat ya, disengat binatang berbisa. Di antaranya ayat yang paling terkenal adalah surat Al-Isra ayat 82. Allah berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami telah menurunkan dari Al-Quran ini, dia adalah fungsinya sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman ya. Tapi maka dari ayat ini Ibnu Qayyim tentu saja paham ya tentang metode pemahaman tafsir Al-Quran. Kata beliau, wa min hahuna libayanil jinsi la litab'id. Lihat kata Ibnu Qayyim, yang tadi dasar beliau menyebutkan sungguh ayat Al-Quran bisa mengobati penyakit badan. Siapa yang tidak meyakini Al-Quran bisa mengobati penyakit badan, tidak akan ditemukan obat yang lainnya. Kata beliau, dari ayat ini, antum yang sudah belajar bahasa Arab ya, kalau harful jar yang min itu bisa beberapa makna. Minnya bisa litab'id, minnya bisa lil jinsi, untuk jenis, untuk sebagian ya. Contoh kalau tentang zakat apa? Khud min amwalihim, ambillah dari harta mereka. Sebagian maksudnya yang memenuhi syarat. Tapi di sini min kata Ibnu Qayyim bukan sebagian. Kalau yang memahami sebagian salah kata Ibnu Qayyim. Artinya memahami sungguh ayat Al-Quran hanya bisa mengobati sebagian penyakit, bukan begitu. Tapi min di sini jenis. Artinya jenis penyakit apapun kata Imam Ibnu Qayyim bisa dengan ayat Al-Quran ya. Kata beliau, min hahuna libayanil jinsi, min dalam lafaz ayat ini untuk menentukan jenis penyakit
bukan sebagian. Kalau sebagian bisa disembuhkan dengan ayat Quran, berarti sebagian lagi tidak. Ini keliru kata Ibnu Qayyim. Ya. Fa innal Qur'ana kullahu syifa. Kata beliau, sesungguhnya ayat Al-Qur'an ini semuanya obat. Semuanya fungsinya sebagai obat ya. Kama qala fil ayatil ukhra, sebagaimana dalam ayat yang lain. Termasuk dalam ayat Al-Qur'an yang dijadikan oleh tadi ya, sikap para ulama yang ikhtilaf memilih kalau sakit itu berobat atau tawakal saja, itu ayat-ayat Quran surah Asy-Syu'ara ya, tentang Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau berkata wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan kalau aku sakit dialah Allah yang menyembuhkan. Ini dari ayat Quran saya sudah ada, dari hadis sudah ada gitu ya, kemudian dari praktikan para ulama sudah ada ya. Tapi maka ya kita tidak menyatakan dalam hal ini kalau ada yang bertawakal lebih memilih tidak berobat kalau diuji dengan penyakit. Nah, kita tidak bisa. Kalau dalam hal ini kata Ibnu Qayyim tidak bisa menyebutkan tawakalnya nggak sempurna. Bukan tawakal palsu, nggak bisa. Kalau tawakal palsu pernah kita ceritakan ya dalam hadis Sahih Arba'in atau Jami'ul Ulum wal Hikam ya. Kalau dalam hal ini memang ada ikhtilaf para ulama, memilih berobat atau bersabar, bertawakal, meminta kesembuhannya dari Allah Subhanahu wa taala atau dengan sebab syar'iyah saja. Bukan qadariyah kauniyah datang ke tabib, datang ke dokter, bukan, tapi cukup dengan syar'iyah saja. Fahuwa syifa'ul lil qulub min da'il jahli wasyak waraib ya. Di antaranya Al-Qur'an ketika fungsinya sebagai obat seluruhnya adalah dia obat untuk penyakit hati, dari penyakit kebodohan, keraguan-raguan gitu ya, kegamangan. Falam yanzilillah subhanahu minas sama'i syifa qad a'amma wala anfa wala a'dham wala anja fi izalati da'i minal Qur'an. Allah tidak menurunkan kesempurnaan penyakit untuk obat ya yang datang dari langit yang paling sempurna dan bisa totalitas untuk menyembuhkan penyakit, itu adalah semuanya dari Al-Qur'an ya. Barulah hadis didatangkan oleh Ibnu Qayyim dari riwayat Bukhari dan Muslim tentang kisah yang dialami oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Ya. Ini baru penegasan di awal semua penyakit ada obatnya, termasuk Al-Qur'an adalah penawar seluruhnya. Baru nanti datang poin-poin penting ya yang menjadi penawar penyakit, pengobat segala bentuk ujian dan cobaan. Ini diantara dengan doa, itu nanti rincian berikutnya. Kisah yang masyhur Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu ya, ketika sedang bepergian nafaran ya. Nafaran itu bisa ya di bawah 13 orang lah ya, nafar gitu ya. Bersama sahabat Nabi dalam safar ya. Safiruha hatta tazalu ala hayyin min ahya'il Arab. Ketika sedang bepergian dengan beberapa orang sahabat sampai di sebuah perkampungan ya. Fastadhafuhum, maka dimaknainya rombongan sahabat ini kehabisan bekal makanan, meminta dijamu makan oleh penduduk kampung tersebut ya. Faludiga sayyidu dzalikal hayy, maka ayyudayyifu, mereka tidak mau. Dalam riwayat yang lain ya dikeluarkan oleh di antara dalam Hasyiyah Imam Muslim ada lafaz yang tertinggal, yakni lam, falam yudayyifuhum. Ketika rombongan sahabat minta jamuan makanan, falam yudayyifuhum, mereka enggak mau memberikan makanan. Sudah masuk maghrib benar ini? Belum kan ya? Belum ya. Faludiga sayyidu dzalikal hayy, maka Allah mendatangkan sebab ya, dengan izin Allah pembesar lah ya, pimpinan kaum tersebut disengat binatang berbisa. Fasaulau bikulli syai'in, maka warga kampung itu mencari sebab untuk mengobati pemimpinnya dengan berbagai cara ya. La yanfa'u syai', tidak ada yang bermanfaat untuk menyembuhkan dari sengatan binatang berbisa tersebut ya. Faqala ba'duhum law ataitum haula'ir rahtu alladhi nazalu, tidakkah kalian melihat ar-rahat? Ar-rahat ini rombongan ya yang jumlahnya enggak terlalu banyak. Bukankah ada rombongan yang datang ke kita
Mungkin mereka tahu, mungkin mereka bisa membantu apa yang menjadi sebab kesembuhan untuk pemimpin kita. La'allahu ayyakuna inda ballahum syai'. Mungkin mereka punya metode pengobatan yang lain, ya. Barulah akhirnya mereka mendatangi rombongan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Fa'tuhu, mereka mendatangi, faqalu, maka mereka berkata, ayyuhar rahat, wahai kelompok rohat, ini masih di bawah peleton, 20-an ke bawah lah, ya. Inna sayyidana ludhigo, sungguhnya pemimpin kaum kami disengat binatang berbisa. Wa sa'yana lahu bikulli syai'in la yanfa'u, kami telah mengupayakan cara pengobatan tapi tidak ada yang bermanfaat. Fahal inda ahadu minkum min syai', mungkinkah ada di antara kalian yang bisa mengobati pemimpin kampung kami? Faqala ba'duhum, maka berkatalah dari sebagian sahabat, na'am, yakni Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, wallahi inni la arqi, demi Allah aku akan meruqyah dia. Walakin wallahi istadfanakum falam tudayyifuna, tapi tadi kami minta jamuan, kalian tidak menjamu kami. Kami akan mengobati pemimpin kampung kalian, tapi tolong berikanlah jamuan makanan kepada kami. Artinya ya ada jasa, ya. Ada jasa, ya. Dan ini hadis yang sering dijadikan dalil oleh sebagian peruqyah untuk mengambil bagian dari jasa. Namun ini harus membawa hadis komprehensif yang lain, ya. Kalau jadikan mata pencaharian, seburuk-buruk penghasilan ada dari hasil meruqyah, gitu, ya. Tapi maka ternyata mereka menyepakati akhirnya ingin membayar kalau memang pemimpin kaumnya bisa sembuh dengan beberapa ekor kambing. Ada yang menyebutkan 30 ekor kambing, ya. Maka akhirnya Abu Sa'id Al-Khudri mendatangi pemimpin kaum yang disengat binatang berbisa tersebut, wa yaqra'u alhamdulillahi rabbil alamin, membacakan surat Al-Fatihah, ya. Membacakan surat Al-Fatihah. Tapi kata Imam Ibnu Qayyim, penjelasan tentang efek dari pembacaan surat Al-Fatihah yang menjadi bagian dari cara pengobatan syar'i, yakni selaras dengan tingkat keimanan dan keyakinan yang bersangkutan. Makanya hati-hati, ya. Kalau kita melakukan doa ruqyah atau kita mengobati diri sendiri ketika dengan bacaan-bacaan ruqyah, itu kalau belum ada efek kesembuhan, itu ada yang salah dengan kadar kuatnya keimanan kita, keyakinan kita kalau hal tersebut bisa menyembuhkan penyakit kita. Kalau yakin, insya Allah, ya. Ini termasuk penghalang dari kesempurnaan ayat Al-Quran bisa menjadi penyembuh. Di antara adalah kadar keyakinan keimanannya tidak sempurna. Maka sahabat meyakini ini diajarkan oleh Nabi dan tidak mungkin beramal dengan hal tersebut kecuali dengan ilmu. Ilmu membuahkan keyakinan, ya. Maka ternyata Allah mendatangkan kesembuhan kepada pemimpin kaum tersebut, ya. Singkat kisah, kemudian para sahabat ini sampai kepada Nabi, pulang dari safarnya tersebut, kemudian menceritakan kepada Nabi, tapi mereka menahan diri dari bayaran tadi, boleh tidak, ya, bayaran kambing tadi boleh tidak dipergunakan. Maka Nabi bersabda, iktasimu, kalau bahasa kita mah minta bagian. Udah, aku pun mau memakannya, gitu, ya. Artinya tidak mengapa dalam perkara tersebut, ya. Baru Nabi bertanya kepada Abu Sa'id, dari mana engkau tahu kalau Al-Fatihah itu adalah termasuk bacaan dari ruqyah? Kata Abu Sa'id Al-Khudri, ya, aku pernah mendapatkan pengajarannya dari Nabi SAW, dari engkau. Maka Nabi memastikan iya. Maka diantara nama surat Al-Fatihah adalah suratul ruqyah, ay suratul ruqa. Al-Fatihah punya beberapa nama, salah satu namanya adalah, nama lain dari Al-Fatihah, dia adalah surat ruqyah, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab, ya. Nanti kita akan lanjutkan dengan beberapa penjelasan yang lainnya, baik dari fungsi ayat-ayat Al-Quran, ya, yang menjadi sebab kesembuhan penyakit, ataupun nanti dengan tahapan berikutnya pengaruh atau pentingnya doa dalam pengobatan, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Karena sudah masuk waktu maghrib, dikumandangkan dulu adzan maghrib. Kalau memang ada pertanyaan, kita lanjutkan adzan dulu, ya. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Silakan adzan terlebih dahulu. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Anda cukupkan untuk faidah dari lanjutan muqaddimah, ya, di awal kitab Ad-Dawa Dawa ini. Ataupun waktu yang sampai nanti menjelang iqamah, dipersilahkan kalau ada pertanyaan terkait dengan apa yang kita bahas ataupun yang lainnya. Barakallahu fikum. Silakan kalau ada pertanyaan.
Ada? Ya, silakan. Penyakit. Penyakit ain. Baik. 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 Cukup ya. Baik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Barakallahu fiik ya. Pertanyaan bermanfaat tentang penyakit ain ya. Pertama, dari apa yang beliau tanyakan ataupun dengan lafaz tersebut sudah perkara yang hak, perkara yang benar ya. Bahwasanya ini termasuk salah satu bentuk penyakit ya. Namun penyakit ini menjadi salah satu faktor sebabnya adalah muamalah interaksional, mufa'alah ya. Jadi ada efek manusia yang lainnya, sumber dari manusia yang lainnya. Disebut ain dari ainun, pandangan mata. Fadilatul Syekh Dr. Sulaiman Al-Ashqar hafizahullah menyebutkan bahwasanya pandangan mata yang menjadi sebab seseorang ditimpa dengan penyakit ain tidak mesti pandangan mata yang berawal dari hati yang hasad. Hati-hati nih. Ya. Jadi sebagian orang keliru, kata beliau, penyakit ain itu hanya timbul dari pandangan mata orang-orang yang memang sudah julid gitu. Sudah hasad sama kita, jelek hatinya, buruk hatinya sama kita, enggak senang sama kita, bukan. Artinya bisa dari pandangan mata yang memang tidak ada hasad pun bisa terkena penyakit ain, termasuk dari bentuk takjub, kagum. Ya. Namun tidak dibentengi dengan apa yang menjadi perlindungan kepada orang yang kita kagumi tersebut dengan, kalau bahasa kita ya barakallahu fiik gitu ya, untuk mendoakan keberkahan ya. Maka Nabi menyebutkan innal aina hakun, sebenarnya penyakit ain itu hak. Penyakit ain itu hak ya. Sampai kata beliau, sampai efek paling buruknya adalah semisal unta masuk ke dalam panci. Apa maknanya? Bisa sampai menyebabkan kematian ain ini ya. Ain ini bisa sampai menyebabkan kematian ya. Karena riwayat menyebutkan semisal sahabat dalam sebuah safar ketika memang bersuci itu ya, entah melepas bajunya ataupun tersingkap bagian bahunya, yang sahabat lain baru melihat bagaimana, kalau bahasa kita mah eta meni mulus kulitnya gitu. Ini bagus itu kulitnya itu. Kagum sebutnya. Enggak mungkin sahabat punya penyakit gil, hasad, dengki sama sahabat yang lain, enggak mungkin. Tapi berawal dari kekaguman gitu ya. Dihinggapi dengan apa yang menjadi gangguan dari syaitan gitu ya, maka akhirnya sahabat yang baru bersuci tadi kemudian demam ya, demam ya. Maka tentu saja Nabi dengan wahyu diberitahukan bahwasanya memang sahabat ini terkena atau ditimpa penyakit ain dari pandangan mata saudara yang lainnya ya. Oleh karena di antara nasihat sekarang adalah jangan bermudah-mudah ya. Memang ya, termasuk ada yang sering mengingatkan, udahlah nggak usah pakai foto profil di media sosial kita gitu ya. Khawatir memang ada pandangan mata baik yang hasad atau karena kekaguman, kita tidak tahu sumbernya, itu lebih sulit untuk ditelusuri. Maka ketika Nabi telusuri, betul ada sahabat yang mengaku bentuk kekaguman ketika memandang saudaranya ketika bersuci dari diantara penampilan badannya, kulitnya gitu ya. Maka akhirnya diantaranya diminta oleh Nabi untuk berwudu, kemudian airnya ditadahin gitu ya, kemudian disiramkan dan biidznillah kemudian menjadi sembuh. Tuh dulu anak tahun berapa ya dijadikan model praktik pengobatan penyakit ain sama Ustadz Zainal Abidin atau dijadikan model ruqyah. Saya bercanda Ustadz Zainal Abidin, untung antum nggak bereaksi, anak bacakan doa ruqyah. Kalau bereaksi berarti antum ada gangguan jinnya itu. Sambil bercanda ya. Terus penyakit ain gimana terapinya itu? Jadi penyakit ain itu hak, ada, benar gitu ya. Makanya diantaranya ketika kita sayang kepada saudara kita, kalau ada hal-hal yang mengagumkan pada diri saudara kita, baik bisa kita ucapkan langsung ataupun tidak, ya kita mendoakan barakallahu fiik atau barakallahu fihi. Kalau orang ketiga jauh kita nggak bisa menyampaikan secara langsung, doakan semoga Allah memberkahinya
pelindungkan diri saudara kita dari berbagai bentuk keburukan, gangguan syaitan ya. Jadi betul yang tadi antum jelaskan juga, penyakit ain itu menimpa orang yang terkena pandangannya, terkena pandangan tersebut ya. Adapun sumber pandangannya tadi kata Sulaiman Al-Ashqar bukan mesti dari sumber pandangan mata yang punya hasad, termasuk yang tidak hasad pun misal kagum tadi tapi tidak mendoakan keberkahan bagi tujuan pandangan dia ya. Maka hati-hati ya. Termasuk juga bayi-bayi kita, anak-anak kita, hati-hati ya, bentengi dari sebab-sebab hadirnya sumber ain ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, barakallahu fiik. Sudah cukup ya. Baik ya. Demikian ikhwatal iman azakumullah apa yang bisa kita sempurnakan dari lanjutan kajian masih dalam penuntasan muqaddimah dari kitab Ad-Dawa Dawa. Insyaallah akan kita bahas pasal pertama tentang ahamiyatud doa ya, tentang pentingnya doa dari penjelasan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu rahmatan wasi'atan. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa menghadirkan sebab-sebab kebaikan, membentengi diri kita dari berbagai sumber penyakit yang buruk. Adapun ketika hadir, semoga Allah mudahkan bagi kita apa yang menjadi sumber obatnya, dan pasti ada di antara dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.